Melaksanakan kunjungan kerja ke satuan-satuan. Nah, memang satuan Kostrad ini cukup besar. Waktu untuk kunjungan ini harus dijadikan suatu prioritas untuk melihat sejauh mana satuan-satuan di bawah ini bisa melaksanakan latihan dengan sebaik-baiknya. Kalau hasil dari pelaporan kita sudah dapatkan, kita lihat apa kendala-kendala yang di bawah itu, supaya kita bisa lihat kualitas-kualitas nyata dan juga kita bisa terus tingkatkan sebagai bahan evaluasi. Itulah kita kira-kira pekerjaan saya, kegiatan saya pada hari ini. Setelah tadi kunjungan juga dari Mojokerto, saya ke Brigif. Setelah itu juga nanti ada satuan-satuan lain yang akan kita lihat. Terkait kondisi di sini dan dari saya kira sebetulnya karena fokus kegiatan di Kostrad ini adalah persiapan dominan di persiapan tempur, walaupun kami juga punya asisten teritorial, tapi dominan kegiatan kita adalah bagaimana kesiapan tempur kita, itu jadi selalu prioritas. Namun ada juga tugas-tugas tambahan untuk membantu pengamanan dari pemerintah daerah setempat. Jadi itu juga kita harus melihat celahnya sehingga prajurit kita bisa profesional secara militer, juga profesional dalam perbantuan ke pemerintah daerah setempat. Progres keprajuritan selama ini gimana, dan apakah sudah memenuhi standar keprajuritan pengamanan atau ada yang baru? Kalau di bidang alutsista memang kita masih banyak hal yang perlu didukungkan. Namun kita selalu terbiasa di tentara ini dengan memaksimalkan apa yang ada. Tapi sementara yang sudah kita lihat ini secara umum pernyataannya adalah kita masih bisa mampu untuk melaksanakan tugas pokok. Dalam HUT ke-61 ya, ini apa ke depan nanti pelaksananya? Ya, saya dikirim slogan tentang HUT kemarin adalah sebenarnya istilahnya seperti back to basic, tapi lebih ke jati diri. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kita masuk tentara dari sejak awal adalah ingin mengabdi. Jadi jangan memikirkan yang lain, mulai menata kembali hal-hal yang mendasar. Bahwa kita itu, pengabdian kita adalah dengan berlatih dan siap untuk melaksanakan tugas. Itu yang dalam rangka 61. Kalau tantangan terbesar di era kondisi seperti sekarang ini apa ini, Pak? Ya, sekarang banyak hal sebetulnya, karena dinamika itu semakin luar biasa ya. Perkembangan politik juga harus kita ikuti, karena seperti diketahui kita untuk dalam pengamanan keseharian perlu ada sinergi antara TNI Polri, sehingga hal ini pun kita tidak boleh lupakan. Jadi supaya kita nanti pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan pendampingan dari kita. Satu lagi dan soal alutsista dan kebutuhan peremajaan alutsista di Kostrad sejauh ini bagaimana? Ya, sementara ini saya pikir juga sudah banyak hal yang luar biasa ya. Saya juga dulu kan saya baru masuk di Kostrad, saya coba lihat-lihat sebenarnya ya standar itu sebenarnya sudah cukup baik sebetulnya kita. Ya, tadi saya sampaikan untuk melaksanakan tugas pokok itu sebenarnya kita mampu. Tapi yang namanya teknologi zaman kan terus berkembang, sehingga inilah yang perlu tetap kita terus evaluasi, kita terus berlatih, berlatih terus supaya kita bisa lebih profesional. Untuk ini dan tugas kontras di wilayah konflik dan seperti di Papua. Ya, itu juga kita jadikan berdiskusi terus. Apalagi mungkin para rekan media kan mendengar ada satu konsep yang dicetuskan oleh Panglima TNI, oleh Kasat, supaya lebih dominan pada bagaimana membantu kesejahteraan masyarakat. Ini juga kita lagi mencari terus bagaimana yang terbaik untuk dikerjakan, walaupun sebenarnya selama ini pun tentara di daerah-daerah banyak melakukan hal-hal yang untuk membantu masyarakat. Cuma kan itu yang kerugian tentara itu. Kalau dalam 1000 ada yang menyalahi peraturan 1, udah selesai tentara semua. Kalau dikumpul-kumpulkan persentase sebenarnya lebih banyak yang kita kerjakan sebetulnya. Tapi ya itu
yang harus kita hadapi gitu. Nah, ya kita Segera